Akhir-akhir ini di media sosial itu lagi rame banget ya soal resesi yang akan terjadi di tahun 2023. Dari mulai statement Bapak Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan sampai ke para influencer. Bahkan sampai ke WhatsApp pribadi saya juga ada loh. Ya walaupun itu masih teman dekat saya juga sih yang chat personal. Tapi intinya banyak orang mulai khawatir dengan kata resesi, terutama jika terjadi di Indonesia pada tahun 2023. Sebab tahun 2024-nya kita pemilu. Jadi banyak orang yang berpikir, wah akan banyak sekali keributan yang terjadi dimulai dari tahun 2023. Saya mungkin akan bahas itu dengan detail di lain kesempatan. Tapi kali ini saya mau bahas Chili's dulu. Sebab sebentar lagi kita akan menyambut event 4 tahun sekali, yaitu Piala Dunia yang akan dilaksanakan di Qatar. Tepatnya sih menurut informasi yang saya dapatkan dari Google, itu akan dimulai pada tanggal 21 November tahun 2022 ini. Mungkin banyak yang bingung, di awal saya ngomongin potensi resesi di tahun 2023, terus ke Chili's, terus ke Piala Dunia. Maksudnya apa? Gitu kan kira-kira? Nah, kita akan bahas itu semua setelah disclaimer yang mau lewat satu ini. Chili's, saya sudah cukup lama tidak bahas Chili's. Buat yang masih bingung, Chili's itu proyeknya apa, kelebihannya apa, sampai soal resikonya apa, bisa kalian tonton aja di video di sini. Di situ saya jelaskan semuanya dengan detail. Jadi gini, saya sebenarnya saat ini tidak punya token CHZ, tapi saya cukup suka dengan Chili's. Saya tidak punya token CHZ karena pertimbangan mengenai money management aja. Di luar itu saya cukup suka sebenarnya. Chili's melakukan pendekatan yang cukup berbeda dibanding proyek-proyek kripto lain. Atau mungkin lebih tepatnya, Chili's didesain sedari awal untuk dunia entertainment dan olahraga. Tentu akan lebih jelas lagi perbedaannya jika kita bandingkan Chili's dengan Ethereum, kemudian juga Cardano, Polkadot, dan Cosmos. Tentang tujuan awal proyek-proyek tersebut diciptakan. Udah jelas banget dong bedanya apa. Pada tanggal 8 Juni, Chili's mempublikasikan artikel mengenai Persib Bandung menjadi klub pertama asal Indonesia yang berpartner dengan Socios. Kemudian setelah berita ini, ada beberapa klub lain asal Indonesia pun turut berpartner dengan Socios ya. Menurut saya, ini bagus. Tujuan utamanya agar penggemar Persib dan klub-klub lainnya bisa lebih terlibat dalam aktivitas klub seperti yang sudah pernah saya jelaskan di video ini. Tapi menurut saya, karena hal ini juga membuat masyarakat Indonesia itu lebih mengenal, bahkan bisa lebih dekat dengan teknologi blockchain. Jelas harus diakui, peran besar Chili's dalam mengenalkan blockchain, khususnya tentang kripto, tidak bisa dipandang sebelah mata. Kalau tadi kita ambil contoh kemitraan Socios dengan Persib, yang sebenarnya itu cuma kemitraan kecil aja, kalau dibandingkan kemitraan-kemitraan dengan nama-nama besar, seperti contohnya itu ada Barcelona, Juventus, PSG, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Manchester City, Arsenal, Inter Milan, dan masih banyak lainnya, itu tuh kemitraan dengan Persib hanya kemitraan kecil aja. Nah sekarang bayangin, total ada berapa juta orang yang jadi tahu mengenai token fans yang dikeluarkan klub-klub itu. Bayangin, total ada berapa juta orang juga yang jadi kenal kripto akibat kemitraan yang terjalin antara Socios dengan klub-klub itu. Tentu ada banyak banget kan, apalagi satu klub itu aja fansnya jelas bisa jutaan orang di seluruh dunia. Oh iya, mungkin di antara kalian ada yang belum tahu tentang Socios. Socios itu platform ataupun wadah yang dibangun Chili's untuk membantu memperkenalkan, memfasilitasi, serta menjadi rumah bagi proyek-proyek yang mereka bangun. Pada tanggal 25 Agustus 2022 kemarin, token CHZ sempat naik sampai sekitar 150%. Kenaikan itu dipercaya karena pengumuman CHZ 2.0. Sebenarnya, apa sih CHZ 2.0? CHZ 2.0 adalah blockchain yang scalable, semi-desentralisasi untuk organisasi media dan olahraga tingkat perusahaan dan startup. Dengan CHZ 2.0, diharapkan para pemangku kepentingan dari industri olahraga dan hiburan dapat membangun Web3 dalam komunitas dengan basis jaringan yang aman. Sebagai tambahan, informasi CHZ 2.0 menggunakan konsensus proof of stake. Jadi, siapapun sebenarnya bisa menjadi operator node di jaringan ini. Sekarang pertanyaannya, kenapa CHZ 2.0 dikatakan semi-desentralisasi? Jawabannya menurut saya karena Chili's sebenarnya membangun ini dengan tujuan siapa saja dapat menggunakannya secara terbuka. Tetapi memang produk-produk dari Chili's itu untuk industri olahraga dan hiburan yang sifatnya terpusat.
yang berarti ada yang mengaturnya. Contoh, token Barcelona tentu dibuat dan disesuaikan oleh para pemangku kepentingan dari Barcelona itu. Apa yang ada di token fans Barcelona akan berbeda dengan apa yang ada di token fans Manchester City dan lainnya juga, terutama seperti layanan votingnya, apa yang mereka publikasikan untuk di voting, kemudian juga event-event yang bisa diikuti para penggemar. Nah, itu tuh akan berbeda antara token fans A, B, C, dan D. Makanya menurut saya itu sebab dikatakan semi desentralisasi. Selain itu, CHZ 2.0 nantinya juga akan bisa jadi rumah bagi desentral aplikasi lainnya, semacam DeFi, Metaverse, Gameplay to Earn, desentral aplikasi di bidang tiket, itu tiket acara. Kemudian juga ada program loyalitas, sertifikasi barang dagang, sampai tentunya tentang NFT. Kenapa bisa begitu? Karena alasannya, pertama, CHZ 2.0 kompatibel dengan EVM. Kedua, biayanya itu dianggap rendah, hanya sekitar $0,20 per transaksi. Ketiga, transaksi per sekunnya juga diklaim tinggi. Jujur, buat saya strateginya bagus. Jadi mereka pendekatan awalnya itu gencar ke industri hiburan dan olahraga. Olahraganya juga bukan hanya sepak bola, melainkan basket, motorsport, tenis, American football, rugby, UFC juga termasuk. Nah, udah gitu mereka baru deh masuk juga ke industri-industri mainstream yang ada di kripto, semacam DeFi, Metaverse, dan lain-lain yang tadi saya sebutin. Kalau blockchain lain kan dari awal fokusnya langsung ke industri mainstream, semacam DeFi, Gameplay to Earn, Metaverse dulu. Nah, baru deh kemudian mereka itu masuk ke industri olahraga. Jadi, pengembang DeFi, Play to Earn, sampai Metaverse yang baru akan dapat berpotensi memanfaatkan kemitraan-kemitraan besar yang sudah terjadi di Socios. Tentu itu jadi suatu keunggulan ya. Kenapa saya berani ngomong gitu? Sebab di website-nya juga tertulis value proposition. Bangun bersama lebih dari 100 mitra olahraga termasuk FC Barcelona, PSG, Manchester City, Juventus, Inter Milan, Arsenal, dan masih banyak lagi. Di awal-awal video ini saya ngomongin Piala Dunia 2022 yang rencananya diselenggarakan pada tanggal 21 November besok atau bulan depan lah. Lantas, apa hubungannya dengan Chiliz, terutama dengan token CHZ? Memang sih tidak ada hubungannya yang terlalu kuat ya. Hanya aja Chiliz melalui platform Socios juga telah bermitra dengan persatuan sepak bola di beberapa negara yang menjadi peserta Piala Dunia 2022. Contohnya seperti Argentina, Portugal. Sebenarnya masih ada juga sih Italia, tapi Italia nggak lolos ya, jadi nggak perlu kita bahas juga. Nah, kerjasama Socios dengan Argentina dan Portugal itu juga bisa jadi momen untuk melihat apakah ada peningkatan permintaan token CHZ atau tidak. Sebab untuk membeli token fans misalnya Argentina dan tidak ingin kena biaya transaksi yang terlalu mahal, maka belinya itu harus di platform Socios. Untuk membeli token fans di platform Socios memerlukan token CHZ. Walaupun cuma 2 negara yang sudah jadi mitra di Socios di Piala Dunia 2022 ini, menurut saya tetap layak ditunggu apa ada peningkatan permintaan terhadap token CHZ atau tidak. Selain itu juga, tentu event 4 tahun sekali ini tidak akan dilewatkan begitu saja oleh Socios. Mereka yang sudah memproklamirkan diri sebagai platform nomor 1 dalam industri blockchain di kegiatan olahraga, pasti setidaknya akan ada gebrakan lah, entah dalam bentuk iklan atau lainnya yang diharapkan dapat meningkatkan pengguna dan harga token CHZ itu sendiri. Kalau ternyata nanti benar ada pergerakan harga yang positif untuk token CHZ, atau paling tidak volume transaksinya itu naik gitu ya untuk token CHZ, maka token CHZ menurut saya cukup layak untuk diperhatikan dalam jangka waktu panjang. Sebab gini, di awal juga udah saya singgung ya soal potensi resesi di tahun 2023. Tapi menurut saya, fans dalam dunia olahraga itu sangat sedikit sekali untuk terpengaruh dengan kondisi ekonomi. Mau bagaimanapun kondisi ekonominya, namanya klub kesayangan bertanding, stadionnya itu rata-rata bakal tetap penuh aja. Dari zaman krisis tahun 98, 99, tahun 2008 juga gitu. Stadion mah tetap penuh aja, orang nggak akan peduli dengan keadaan ekonomi. Apalagi olahraga itu bagian dari hiburan yang terbilang murah dibanding jenis hiburan lainnya. Sekali lagi, kita bisa beli token fans di exchange atau bursa terpusat layaknya Binance. Tapi supaya murah fee-nya, belinya ya di Socios. Beli di Socios itu memerlukan token CHZ. Lagian memang kalau mau bisa kepake token fans-nya, hanya bisa digunakan di platform Socios. Sekarang misalnya kalau beli di Binance, udah kena fee transaksi, begitu transfer ke wallet juga ada fee lagi.
Itulah sebabnya kenapa token CHZ ini berpotensi lonjak harganya ataupun tidak volume transaksinya ketika nanti di Piala Dunia. Jadi menurut saya sekali lagi token CHZ ini cukup menarik, terutama jika mampu bertahan di bear market seperti sekarang ini dengan baik ya tentunya. Kalau menurut kalian gimana? Yuk diskusi di kolom komentar di bawah, tapi tetap dengan rasa saling respect ya.